kedua, orang beriman selalu berorientasi untuk bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat bukan hanya bagi dirinya, tapi juga bagi orang lain. Orang beriman tidak akan mencampur adukan iman mereka dengan urusan iman. Faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Barang siapa yang beriman dan mengadakan kebaikan, maka tak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih. Betapa Allah Azza wa Jalla telah menghilangkan rasa takut orang-orang beriman sebagai buah dari keimanan mereka dan usaha inovasi dan kebaikan yang mereka lakukan. Justru karena itu, bila keimanan seseorang hamba semakin kuat dan menanjak, akan memuat pula bagian keamanan yang dia raih, sesuai dengan kadar kuatnya iman yang ada padanya. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah yang memberikan rasa aman kepada orang yang merasa takut, memberi perlindungan kepada orang yang meminta perlindungan kepadanya, dan Allah pula yang memberi penjagaan kepada para hamba-Nya yang dengan memberikan bantuan dan pertolongan, taufik serta kemenangan darinya. La haula wa la quwwata illa billah. Yang ketiga, orang beriman akan diberikan oleh Allah kekuasaan. Di dalam ayat suci Al-Qur'anul Karim, Allah mengatakan yang terjemahkannya sebagai berikut. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman semua. Mereka tetap menyembah dengan tiada mempersekutukan sesuatu dengan, dan barang siapa yang tetap ingkar dan kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Quran surah An-Nur ayat 55. Allah memberikan jaminan dengan memberi janji akan memberikan kekuasaan kepada orang-orang beriman, kekuasaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kekuasaan yang diberikan Allah adalah kekuasaan yang terkoneksi di muka bumi, yaitu koneksi antara orang-orang beriman. Enggak, di dalam Islam dikatakan sekarang orang-orang beriman adalah Rasulullah. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis, sebagai orang Muslim kita juga memiliki koleksitas yang sangat tinggi. Muslimin kal bunyan yasudduna ba'duhum 'ala ba'd. Seorang muslim dengan muslim lainnya adalah ibarat bangunan yang saling menyokong antara satu dengan yang lain. Kedua, kekuasaan yang dititipkan Allah kepada orang beriman adalah kekuasaan yang berorientasi kepada penguatan akidah umat dan peneguhan keagamaan masyarakatnya. Oleh karena itulah kita bisa melihat satu pemandangan belakangan ini. Setiap hari kita mendengarkan berita semakin berbondong-bondongnya orang masuk ke dalam Islam, karena ini adalah bagian dari pertolongan Allah untuk mengokohkan dan menguatkan kemusliman kita dan kemukminan kita. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila telah datang pertolongan Allah ini, maka engkau bisa melihat berbondong-bondongnya manusia masuk ke dalam ajaran Islam. Yang ketiga, Allah menjadikan menukar keadaan mereka, menggantikan rasa ketakutan dengan rasa aman dan berdoa. Rasa takut menjadi salah satu kondisi batin yang sangat mengganggu. Yang mungkin belakangan ini kita ikut merasakan betapa rasa takut kita karena wabah corona, betapa rasa takut kita menghantui kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin rahimahumullah, bila kita menyimak bagaimana perdebatan atau pernyataan kaum Badui kepada Rasulullah SAW tadi, hanya kepada diri
tentang iman dan keislaman. Kemudian merawat agar keislaman yang diwarnai oleh amal-amal saleh menjadi pandu bagi masyarakat guna menciptakan keamanan yang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan iman yang kuat akan lahir keamanan yang kuat pula, dan dari fondasi yang kokoh ini akan dibangun masa depan dengan kita kepada orang-orang beriman, sehingga kita akan menjadi nama Allah mukminin, mukhlisin dan muttaqin. Sosok manusia sempurna yang dikatakan dalam ayat suci Al-Quranul Karim dengan istilah khairul bariyah. Allah berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan inovasi beramal saleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing serta memberi hidayahnya kepada kita agar kiranya kita mampu menjaga keimanan serta mencetak generasi masa depan yang beriman, dan dengan demikian akan terwujud keamanan nasional yang memberi jaminan kelangsungan hidup masyarakatnya yang bertakwa dalam ridho Allah Azza wa Jalla. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim. تقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أستغفره إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه إلى يوم معلوم. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وداوموا على الصالحات الأعمال لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال أيضا في آية أخرى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة